insyaallah. Min khairin, Bu Ayu, ada Bu Ayu? Min khairin, khairin isim, fi'il atau huruf? Isim, taunya isim dari mana? Tanwin, apalagi? Dan huruf jar. Min khairin huruf jar. Oke, lanjut. Bu Lutfi, khairin termasuk jenis isim apa? Mufrad, mutsanna, jamak, taksir, muannats salim, mudzakkar salim atau asmaul khamsah? Nah, gimana Bu Lutfi? Termasuk apa? Isim mufrad, betul. Perhatikan layar. Isim yang sudah kita pelajari, ya, isim yang sudah kita pelajari, al-ismu yang sudah kita pelajari kan ada beberapa jenis. Yang pertama al-mufrad, kemudian yang kedua al-mutsanna, yang ketiga jamak. Di sini ada jazakallahu khairan Mas, mudzakkar as-salim. Mas Kafur. Terus ada lagi jamak apa? Muannas as-salim. Kemudian jamak at-taksir. Kemudian ada lagi yang sudah kita pelajari, asmaul al-khamsah, ya, asmaul khamsah. Perhatikan ya di sini. Ini untuk mengetahui asmaul khamsah. Kita mulai dari asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah dia punya bentuk khusus. Ya, dia punya kalimat atau kata-kata khususnya seperti abuka dan teman-temannya. Kalau bukan abuka dan teman-temannya, maka dia bukan asmaul khamsah. Kemudian kalau muannats salim, kenapa nggak taksir? Nanti taksir kita akhirkan. Kalau muannats salim, dia diakhiri dengan alif dan ta. Kalau mudzakkar salim, diakhiri waw dan nun atau ya dan nun. Ingat nunnya fathah. Sebelumnya sukun. Kalau mutsanna diakhiri alif dan nun atau ya dan nun. Nunnya kasroh, gitu ya. Tinggal yang tersisa apa? Mufrad dan jamak taksir. Untuk jamak taksir, karena dia masuk dalam kategori jamak, maka dia harus menunjukkan bilangan apa? Banyak. Ya, bilangan apa? Banyak. Sudah? Lah, kalau ternyata kok bilangannya nggak banyak, artinya tidak menunjukkan bilangan banyak, maka pasti dia
mufrad. Apalagi di ayat ini min khairin dari kebaikan, bukan kebaikan ya, tapi kebaikan menunjukkan tunggal, maka khairin dia mufrad begitu. Jadi kalau kita perhatikan setiap kata itu memiliki ciri masing-masing. Tinggal kita hafalkan cirinya ini, cirinya ini, cirinya ini sehingga akhirnya kita bisa membedakan antara satu jenis dengan jenis yang lain di dalam Al-Qur'an. Lanjut. Bu Aisyah, falil walidaini, al walidaini isim fi'il atau huruf? Taunya isim dari mana? Dari mana? Falil walidaini. Taunya isim dari mana? Ada alif lam. Ada lagi yang lain? Bukan. Tanda isim enggak ada isim mutsanna tanda isim. Kasroh, bukan kasrohnya ini bukan itu. Karena kemasukan huruf jar li di awal nih loh. Falil. Alinya ini huruf jar, maka artinya hendaknya untuk kan gitu. Li itu bermakna untuk. Walidaini di sini dia isim. Gitu ya. Isim apa tadi Pak Tio? Isim apa tadi Pak Tio? Isim. Coba artinya apa Pak Tio? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Muthana. Taunya muthana dari mana? Selain arti. Ya, nun. Di belakangnya ya nun dan nunnya berharokat apa? Kasroh. Nunnya berharokat kasroh. Gitu ya. Wal akrobin. Pak Anto, isim fi'il atau huruf? Al akrobin. Taunya isim dari mana? Alif lam. Wah enak gitu Pak Anto. Ya, alif lam. Taib. Jenis isimnya apa Pak Anto? Isim muthanna. Yakin? Muannas. Mudzakkar salim. Taunya mudzakkar salim dari mana Pak Anto? Ya nun. Terus cara membedakan ya nun mudzakkar salim, ya nun muannas mutsanna gimana Pak? Kasroh. Kalau mudzakkar salim fathah. Taib. Itu ciri yang membedakannya gitu ya. Kok susah Ustadz? Dia namanya baru pertama kali, sebelumnya kan belum nih. Ini baru pertama kali, tenang. Gitu ya. Kita latih seperti ini, enaknya nanti ketika baca Quran. Oh, ini jamak ini. Karena kalau kita berpatokan dengan terjemahan Quran, terkadang terjemahannya tidak terjemahan sesuai dengan makna Arabnya. Contoh, di situ wal akrobin cuma diartikan kerabat. Satu. Kalau secara artisnya Pak, para kerabat gitu loh. Ya, para kerabat. Jadi terkadang dalam bahasa Indonesia memang kalau diartikan para kerabat nggak enak. Jadi artikan sedang ya sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia. Tapi kita seperti ini kita paham, oh ternyata infak itu lebih baik diberikan ke sini kita tahu, gitu ya. Kita tahu. Kenapa kok lebih baik? Nah, ada penjelasan butuh tafsir lagi nanti. Lah tafsirnya pakai bahasa apa? Arab. Kan begitu. Makanya harus belajar bahasa Arab. Maka orang yang belajar bahasa Arab, ada sebagian ulama yang mengatakan begini, antum ketika belajar bahasa Arab, antum seakan-akan sudah apa? Sudah ada, atau mereka mengatakan begini, antum ketika bisa membaca Al-Quran, yang butuh kita ingat, ketika kita memegang Al-Quran, maka kita sudah memegang pedoman hidup. Sedangnya memegang dia petunjuk kehidupan.
apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, apapun masalah yang kita hadapi, di dalamnya semua ada solusinya. Cuman ada cumannya nih. Ada cumannya. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, jadi seakan-akan kita cuman megangi pintu, tapi tidak bisa membukanya gitu loh. Dalam keadaan di sana solusi tersedia itu. Banyak solusi tersedia, tapi cuman kita megangi pintu gitu. Padahal kalau mau kita tarik sedikit, kita buka, kita dapatkan semua solusi kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, walaupun tidak sesuai dengan kejadian yang kita alami, tapi terkadang di sana ada yang serupa, yang itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita. Contoh, di zaman dulu ada Fir'aun, di zaman dulu ada Qarun, di zaman dulu ada Haman, ya gitu kan ya. Intinya semua orang ini orang-orang yang zalim, yang berkuasa kemudian zalim. Zaman juga sekarang ada gitu loh. Cuman bukan namanya Fir'aun, ya bukan Qarun, bukan Haman. Qarun itu adalah gambaran tentang seseorang yang dia itu banyak uangnya kemudian melampaui batas. Ini contoh saja, begitu ya. Kemudian misalkan, anak masya Allah ini dikejar-kejar permasalahan, gitu ya. Dikejar permasalahan. Ada nggak yang dikejar masalah di dalam Al-Quran? Ada. Nabi Musa dikejar masalah nggak itu? Iya, dikejar masalah. Ada solusinya. Kemana arah yang harus dituju? Sampai akhirnya kan kalau kita lihat kisahnya itu kan Nabi Musa ya bertemu dengan dua orang wanita yang sedang menjauh, tidak mampu untuk mengambil air. Kemudian setelah itu dibantu oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa tanya, ma khotbukuma, apa perangai kalian? Kenapa kalian di sini? Karena asing, perempuan kok keluar rumah itu asing. Ya, apalagi banyak laki-laki, kok ada perempuan berdua di sini ngapain? Ditanya sama Nabi Musa, mereka mengatakan la naski hatta yasdur ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami nggak bisa ngambil air sampai mereka itu semua pergi, sedangkan bapak kami sudah tua. Apa yang bukan mati, masih udah tua. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ya, membantu. Di sini ada kisah kalau kita menghayati, walaupun kita tertimpa masalah, ya, kemudian kita tidak boleh lupa sama sekitar. Ya, kadang sekitar nggak peduli, sudah anak aja hidupnya susah kok peduli sama orang gitu ya. Akhirnya Nabi Musa ambilkan. Setelah itu Nabi Musa fatawalla ilal dhil. Nabi Musa berteduh di bawah pohon. Ya, di bawah naungan ya rimbunnya pohon. Kemudian beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku dengan apa yang engkau berikan kepadaku amat sangat butuh sekali. Ini kalau kita mau tarik secara bahasa Arab, ini Masya Allah ini. Cuman bukan tempatnya untuk membahas itu. Intinya Nabi juga punya masalah gitulah. Bukan hanya kita. Tapi solusinya apa di situ? Solusinya apa Pak Ahmad? Doa. Kadang kita enggak. Pikir sendiri, itu jadi masalah, pikir sendiri. Maka kembali kepada permasalahan kita bahasa Arab. Kalau kita ngerti bahasa Arab, ngerti artinya, oh ini karena huruf jar, karena ini, akhirnya kita seakan-akan masuk ke dalam suatu tempat yang di situ penuh dengan solusi permasalahan kita. Bahkan ada ulama yang ngomong gini, ketika antum baca Quran, kemudian antum niatkan dengan apa yang antum niatkan, antum akan dapatkan solusi di situ. Nggak tahu ketika membaca gitu, kalau paham tapi lu ya, kalau paham ya, ketika kita mungkin ada permasalahan, tak baca Quran aja lah. Dibaca Qurannya dengan merenungkan maknanya, mentadabburi maknanya, menghayati ayat-ayatnya. Nanti terkadang lewat satu ayat yang sering kadang kita baca, ternyata itu solusi dari permasalahan kita. Oh ternyata solusinya begini, ada itu. Ya, makanya kuncinya ini. Ya, tapi ingat pintunya besar loh ya, nggak pintu kecil ini. Karena di dalam sekian banyak solusi, bukan satu solusi. Maka tenaganya pun butuh kuat, gitu ya. Tenaganya butuh kuat.
Dan sebelum kita sampai ke pintu tersebut untuk mendapatkan solusi, itu di situ banyak rintangan. Satu, ada yang namanya musuh namanya malas. Ya, ada musuh namanya jenuh. Ada musuh namanya apa? Lelah. Ada lagi musuh nyata dari kalangan manusia dan jin. Banyak gitu loh. Ya. Dan musuh manusia ini macam-macam lagi nih. Ada internal, ada eksternal. Itu banyak sekali, Masya Allah. Nah, ya. Maka ketika antum mendapatkan suatu keluarga, kok mereka mendukung, silahkan mas, monggo belajar. Oh, itu Masya Allah nikmat itu. Oh, nikmat besar itu. Karena banyak di luar sana terkadang mereka belajar kok terus. Nah, ngoten loh. Antum bisa belajar, Masya Allah nikmat itu loh. Ya, kapan waktu untuk kami gitu ya. Nah. Nikmat itu, Masya Allah. Baik, lanjut. Wal yatama, Pak Ahmad, wal yatama isim fi'il atau huruf? Taunya isim dari mana? Diawali huruf jar. Mana huruf jarnya, Pak? Dan itu artinya, Pak? Diawali alif lam. Ahsan. Yatama belum kita lewati jenisnya. Wal masakini, Pak Hardi, wal masakin isim fi'il atau huruf? Isim. Jenisnya apa dia? Mudzakkar salim. Yakin Pak Hardi? Coba diperhatikan lagi Pak Hardi. Masya Allah ya. Jadi memang Al-Quran itu harus benar-benar apa diperhatikan. Wal masakini. Sudah? Baik, perhatikan papan tulis layar. Kita punya kata masakin ya. Di situ ada apa arti masakin? Orang miskin. Orang miskin. Taib, sebentar. Taib. Di situ ada 3 kemungkinan. Ya. Tulisannya kan begini tuh. Tulisannya kalau secara tulisan biasa ya, tulisannya itu begini. Masa kini. Masa kini. Kan begitu ya? Masa kini. Di sini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena melihat ya nun ya, melihat ya nunnya, kemungkinan yang pertama adalah musanna. Kemungkinan yang kedua jamak al-mudzakkar as-salim. Kemungkinan yang ketiga adalah taksir. Karena dari arti dia menunjukkan banyak. Sekarang kalau kita mau buat mutsanna, cirinya mutsanna ya nunnya kasroh, masuk nunnya kasroh. Tapi ingat sebelumnya ada huruf sukun. Jadi untuk mutsanna itu begini cirinya. Ada ciri ya, ini patokannya, ya ini. Ya sukun ini ya. Enggak kelihatan. Kok enggak muncul? Oh. Ternyata dia kalah dia. Taib. Pusing dia. Ingat isim mutsanna setelah ya-nya itu berharokat kasroh. Oke. Tapi sebelumnya harus fathah. Itu isim mutsanna. Sekarang untuk pada permasalahan kita masakini masuk mutsanna? Enggak. Jadi kemungkinan pertama enggak masuk. Sekarang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim juga sama. Kasusnya untuk jamak mudzakkar salim dia ada 2 ciri juga. Ini ya-nya setelah ya fathah. Sebelum ya kasroh, kebalikan dari isim
mutsanna. Sekarang kita lihat sebelumnya kasroh, oke. Setelah ya fathah, di sini kasroh, maka di sini pun tidak masuk. Maka kemungkinan terakhir adalah apa? Taksir. Begitu dia. Karena nggak ada pilihan lagi, kamulah yang kuterima gitu kan. Nggak ada. Karena taksir dia kan tidak mempunyai ciri tersendiri dia. Ketika dia menunjukkan bilangan jamak, kok enggak jamak mudzakkar salim, ya sudah, solusi terakhir apa? Jamak taksir. Loh kok di kasroh? Nanti ada waktunya. Belum sampai waktunya. Gitu ya. Jadi dia adalah jamak taksir. Makanya benar kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan orang yang belajar ilmu nahwu dia akan dilatih untuk menjadi orang yang teliti dan orang yang jenius. Kenapa? Karena untuk menentukan masakin ini aja, ini ada kemungkinan banyak ini. Dan dia menentukan pilihannya dengan memperhatikan semuanya. Lanjut. Kalau Anda tanya antum apa itu jamak mudzakkar salim, antum pusing nanti. Jadi Anda cuma lihat, oh ini apa gambar bentuk gini, ini kira-kira dia masuk mana gitu aja. Terus wabni as-sabili wabni as-sabili. Nah, monggo Pak Eka, as-sabil isim fi'il atau huruf? Isim. Ya, isim. Taunya isim dari mana? Alif, lam. Oke, jenis isimnya apa Pak? Isim? Mufrad atau jamak taksir? Kenapa kau pengen jamak taksir Pak? Ibnus sabil itu istilah untuk orang yang melakukan perjalanan. Ibnu itu kan anak, sabil itu jalan, jadi anak jalanan. Maksudnya jalan bukan dia ini, maksudnya anak jalan memang kondisinya lagi di jalan, musafir. Mufrad atau jamak taksir? Mufrad. Yang benar dia mufrad bukan jamak taksir. Lo kan banyak orang yang di jalan Ustaz, betul. Benar memang banyak orang yang di jalan, tapi kan kita lihat perkataannya di sini sabil. Jamaknya sabil apa? Subul. Sabilun jamaknya subul. Ya. Sudah jamaknya subul. Gitu. Taib, lanjut. Bu Ajeng. Alimun, terakhir Bu Ajeng, alimun yang terakhir di ayat ini. Isim fi'il atau huruf? Taunya isim dari mana? Berakhiran tanwin. Jenis isimnya? Mufrad, betul. Lanjut, ayat setelahnya. Ayat setelahnya, bunyi ayatnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa artinya Pak Tio? Telah diwajibkan atas kalian berperang. Sedangkan dia kebencian. Lakumnya jangan dihilangi Pak. Lakum apa artinya? Gitu loh. Sekarang ada nggak orang yang pingin mati? Enggak. Maka Allah katakan di sini, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang pada waktu itu. Sedangkan berperang itu sesuatu yang kalian benci, maksudnya nggak pingin orang itu pergi kemudian meninggalkan, karena perang itu satu meninggalkan keluarga, ya harus lelah letih, belum juga di sana ada jaminan hidup atau mati. Keluarga yang ditinggal pun belum tentu rela, gitu ya.
Nah, sesuatu dan takut yang seperti ini, benci yang seperti ini, benci yang sifatnya tabii, wajar gitu loh, wajar. Taib, lanjut artinya Pak. Nah, ini Allah kasih keterangan biar kita lebih paham. Boleh jadi kamu benci sesuatu, terus apa Pak? Padahal ia amat baik bagimu, gitu ya. Nah, kadang kita benci banget dengan perangai orang, tapi kok dia jadi teman kita ya, gitu ya. Oh, bisa jadi ada kebaikan yang Allah siapkan, gitu ya. Terkadang mungkin untuk rumah tangga misalkan, istri kok apa namanya? Ngomel terus begitu ya. Kok nggak kayak istrinya tetangga misalkan, diem aja misalkan. Maka bisa jadi itu sesuatu yang baik. Tapi kita nggak ngerti. Om kita yang ngomel aja masih nggak berubah-ubah kan ya. Apalagi yang diam. Taib lanjut. Dan bisa jadi nah, menunjukkan di sini faedah bisa kita ambil apa? Penilaian manusia itu adalah penilaian yang tidak sempurna. Karena kita menilai itu hanya dari casing. Ya, penilaian manusia itu nggak sempurna. Bisa jadi penilaiannya itu apa? Karena suatu faktor-faktor yang terkadang faktor-faktor tersebut apa? Ya, tidak benar. Makanya Allah katakan belum tentu sesuatu yang jelek itu jelek, yang baik itu baik. Maka ditutup ayatnya dengan apa arti katanya Pak? Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maknanya apa? Udahlah, tunduk sama syariatnya Allah. Apa yang Allah katakan sudah. Antum gak usah pikir pakai akal kalian. Kenapa? Karena yang lebih ngerti masalah ini apa? Allah. Contoh puasa Ramadan. Kalau secara tabiat manusia siap nggak itu? Puasa menahan lelah, letih, ya nggak apa nih? Haus, lapar, sebulan lagi. Ya, harus kerja juga dan itu pun harus tetap puasa. Kalau kita paham ayat ini sudahlah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun gitu ya. Allah itu Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Di lebaran kemarin kita bisa melihat suatu momen yang itu mengingatkan kita ketika kita lihat anak-anak mereka diberi THR. Diberi THR atas sebab apa? Prestasi mereka telah menyelesaikan apa? Puasa. Dikasih THR kan. Gimana wajahnya mereka? Semeringah meskipun itu cuma apa? 5.000 misalkan. Ataupun 2.000, tapi mereka bahagia. Mereka merasa inilah hasil usahaku sendiri, gitu ya. Sudah ini walaupun ujungnya investasi lagi nanti. Tapi apa yang bisa kita ambil di situ? Kita ambil di situ bahwasanya apa? Terkadang sesuatu yang susah kita hadapi di dunia ini, nanti ketika kita mendapatkan akibat yang terbaik, semua lelah itu apa? Hilang. Ya, hilang. Sudah ini. Beneran. Maka sudah percaya sama Allah aja, sudah percaya sama Allah, jalani, nikmati. Gitu Pak Anto ya? Iya kayak Pak Anto loh, pindah sana pindah sini jualannya, ini nikmati aja. Gitu ya. Nah, lanjut. Tadi sekarang Bu Sri. Kutiba. Ini fiil, isim atau huruf Bu Sri? Kutiba. Kutiba telah dituliskan, telah diwajibkan. Fiil, betul. Ini fiil kutiba adalah bentuk fiil majhul. Kalau kita tasrif itu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'ala, salah. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'ila, taf'il, maf'ilun, maf'ilun, fu'ila. Nah ini fu'ila kutiba gitu, kutiba. Baik. Al-qitalu Bu Ayu, isim fi'il atau huruf? Taunya isim dari mana? Alif lam. Isim apa dia jenisnya? Perang.
mufrad, betul. Isim mufrad. Bu Aisyah, kurhun isim fi'il atau huruf? Taunya isim dari mana? Tanwin. Jenisnya mufrad, betul. Jenisnya mufrad. Syai'an, Bu Lutfi, isim fi'il atau huruf? Taunya karena ditanwin. Jenisnya mufrad. Ya, bisa jadi kamu benci terhadap sesuatu. Sesuatu apa ini? Beliau buat Allah buat mufrad. Jadi kenapa? Sesuatu yang ya pokoknya sesuatu lah, apapun itu dia. Ya, apapun itu. Khairun, Pak Ahmad, isim fi'il huruf? Isim. Jenis taunya tandanya tanwin. Jenisnya mufrad. Wah, enak ngono Pak kabeh mufrad tok iki. Ya, syai'an Pak Tio, isim fi'il huruf? Tanwin. Jenisnya mufrad. Ya, jenisnya mufrad. Syarrun, Pak Anto. Isim fi'il huruf? Wa asa an tuhibbu. Hah? Taunya isim? Tanwin. Ya, isim adalah tanwin. Oke, jenisnya Pak? Mufrad. Lafat Allah, Pak Eka, isim fi'il atau huruf? Taunya isim? Alif lam. Iya, taunya isim, dia ada alif lam. Gitu ya, isimnya alif lam. Jenisnya ingat kalau Allah nggak ada yang jamak. Allah itu mufrad. Allah cuma satu. Jadi Allah. Kalau sesembahan bisa mufrad, bisa jamak. Banyak Tuhan. Tapi kalau Allah cuma satu, mufrad. Maka antum nggak usah ragu waktu ini. Nggak tahu satu mufrad atau jamak, ittaqillah. Allah satu mufrad. Taib. Ya'lamu. Nah, Pak Ardi, ya'lamu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Taunya fi'il dari mana? Ya, fi'il apa itu jadi? Fi'il mudhari. Namanya fi'il mudhari. Taib. Terus Bu Ajeng, ta'lamuna isim fi'il atau huruf? Isim. Yakin? Ta'lamuna itu loh belakangnya waw sama nun. Fi'il, oke ya. Nah, ini fi'il bukan bukan isim. Masya Allah. Taib. Dari sini, dari ayat yang kedua ini, faedah yang bisa kita ambil apa? Lebih banyak isim mufrad ketimbang isim-isim yang lain. Banyak mufrad. Ya, tapi ketika muncul jenis yang lain, lah itu yang membingungkan. Tapi kalau dari sisi isim mufrad itu lebih banyak. Ya, lebih banyak mufrad. Gitu ya. Taib, ada yang ditanyakan? Monggo. Jamak taksir nggih. Oke. Monggo Pak Tio dijawab. Jadi untuk jamak taksir, ya jamak taksir kita lihat penjelasan dari beliau aja ya. Jamak taksir, mudzakkar salim, taksir terakhir ya. Taksir kelima. Iya, taksir kelima ini. Nah, itu paling atas. Terbaca?
Untuk mengetahui bentuk jamaknya secara pasti, ini secara pasti, kata beliau, kita harus melihat kamus bahasa Arab atau dihafalkan bentuknya. Gitu ya, harus dihafal ini. Dan anak katakan apa yang beliau katakan ini benar. Anak pun tahu itu jamak taksir karena hafalan. Maka ketika antum ingat, oh masakin jamak taksir, itu diingat itu. Oh besok lagi, oh ini jamak taksir, ini jamak taksir. Ya, kalau jamak-jamak yang lain bisa kita buat-buat sendiri, gampang, tinggal nambahkan waw nun, tinggal nambahkan alif ta. Tapi kalau taksir dia spesial, harus dihafal. Dan kemarin pada pembahas ini juga kita sebutkan untuk jamak taksir itu di kamus biasanya ada tanda jim. Ada tanda jim, begitu. Lah, itulah yang menunjukkan kalau dia jamak taksir. Contoh, nah itu seperti itu Pak contohnya. Ada jimnya. Mana jimnya? Ini. Itu menunjukkan dia kalau dia apa? Jamak taksir. Ada tanda jimnya seperti ini jamak taksir dia. Ada nggak lagi yang lain? Ada banyak. Nah ini. Ada tanda jimnya seperti ini, itu tanda dia jamak taksir. Maka harus kembali kemana? Ke kamus. Ya. Tapi susah saat ngafalinya. Sama, anak juga begitu dulu. Ya. Bahkan ada pernah, ini kisah teman, ketika dia praktek baca kitab gundul. Kemudian dia bacanya salah-salah. Harokat yang harusnya fathah dia kasro, yang harusnya kasro dia dhamma, pokoknya nggak karu-karuan, salah. Ustadznya nanya, antum lihat kamus nggak? Karena kalau kita lihat kamus kan harokatnya harusnya bener itu, ya, karena harokatnya di kamus kan sudah ditentukan harokatnya ini. Dia bilang enggak. Maka pada saat itu ustadznya nasihati, lihat kamus. Kenapa? Karena ulama sekalipun mereka masih buka kamus. Ya, masih melihat buka kamus. Karena banyak terkadang kosakata yang asing. Tapi kalau kosakata tersebut sudah sering lewat, kayak contohnya baitun, masjidun, nggak butuh lihat kamus antum. Sudah hafal kan begitu ya? Sudah hafal. Sehingga akhirnya butuh apa? Lihat kamus lagi. Dan itu yang paling berat bagi seorang pelajar bahasa Arab adalah buka kamus. Bukanya sih gampang. Nyarinya yang butuh usaha. Gitu ya. Karena terkadang begitu, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu serba dipermudah, langsung masuk Gemini. Ya, harokati, terjemahkan, langsung. Dan ingat, sering yang dulu kita disampaikan, dinasihati sama guru kita, apa yang antum dapatkan secara instan, maka akan hilang pun secara instan. Gitu. Kita cepat dapatnya, cepat pula hilangnya. Kayak ilmu itu nggak berkah. Sama dulu ketika kita mondok, kalau maghrib itu ada setoran hadis, wajib setoran hadis itu. Entah itu di Yaman ataupun di Indonesia dulu kita setoran hadis setelah maghrib, berdiri. Kita itu waktu itu ngafalkannya pas menjelang maghrib, deket-deket maghrib baru ngafal. Bahkan setelah sholat baru ngafal. Hafal nggak? Hafal. Selesai kajian hilang. Jadi sekarang nggak pernah hafal. Kenapa? Karena kita ngafalnya hanya sekedar lepas kewajiban. Selesai kewajibannya, selesai juga hafalannya, gitu ya. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, sesuatu yang dihafal itu lebih banyak manfaatnya ketimbang yang kita baca. Kenapa? Karena sesuatu yang dihafal itu langsung lengket gitu loh. Ya, langsung lengket. Taib. Latihannya cukup kita sekarang tasrifan sorof. Ya, tasrif sorofnya. Oh, PR. Biar ada kegiatan di rumah kan ya. Banyak Ustaz kegiatannya, Anda tambahilah. Anda tambah. Masih di surat Al-Baqarah. Ya. Mau yang panjang atau yang sedikit? Al-Baqarah panjang semua ini. Taib. Al-Baqarah ayat 220
tugasnya cari isim di ayat tersebut, tentukan tanda dan jenisnya. Jadi nanti jenengan 220 ya. Nanti buatnya seperti ini. Misalkan ya, buku itu dibuat lembaran begini. Ya, dibuatkan lembaran begini. Sudah, di sini mungkin isimnya, di sini tandanya, di sini jenisnya. Misalkan isimnya A, tandanya tanwin. Atau kalau tandanya ada 2 sebut 2, mungkin tandanya sama kasroh. Kemudian jenisnya mufrad. Begitu ya, dibuat seperti itu. Jadi ya semampunya antum aja, nggak usah memaksakan diri. Kalau menurut antum bimbang, nggak usah. Ya, yang kelihatan jelas, yang antum ketahui. Nanti akan ketahuan seberapa kemampuan antum untuk mendeteksi dia isim atau bukan. Dan ini latihan bagi antum untuk mengetahui dia isim atau bukan. Al-Baqarah ayat 220. Ya, kalau sudah jelas ada tandanya, pasti isim. Karena isim pasti ada tandanya, nggak mungkin nggak. Isim pasti ada tandanya, entah itu alif lam, tanwin, kasrah, misalkan huruf jar, pasti ada tandanya. Contoh ayat pertama di awal, fid dunya, isim bukan itu? Isim. Ada berapa tandanya? Ada 2. Apa itu? Jar sama alif lam. Jenisnya apa? Mufrad. Gitu ya. Kalau antum bingung antara mufrad atau jamak taksir, mufrad aja. Gitu. Mufrad jamak taksir, mufrad. Karena standarnya mufrad, kan gitu ya. Tapi kalau yang lain nggak mungkin, ada tandanya masing-masing. Tadi kita sudah sebutkan. Taib, kita masuk tasrif. Apa yang ditasrif kemarin itu? Apa kalimatnya hamalah? Yang mana Pak? Oh, yang fi'il amr. Ini 2, yang tengah ini ya. If'il la taf'il nih. Oke, jadi wazannya tok ya. Wazannya aja. Taib. Masya Allah. Monggo dari bapak-bapaknya. Pak Ardi, monggo. Semua. Satu paket ini paket combo namanya. Nggak bisa dipilah-pilah. Oh, if'ila. Cukup. Baik, moga Pak Tio. Ilani, latun, fa,
fa'ilun. Ulangi, fa'ilun. Maf'ulun. If'ili. Taib. Monggo Pak Eka. Pak Anto. Pak Anto sudah dulu. Anggo Anto. Bingung. Mif. Maf'ilun mif. Fu'ila yuf. Yaf'ilu. Yaf'ilani. Taf'ilina. Taf'ilani. Taf'ilna. Af'ilu. Naf. Oke, terus fa'lan. Fa'laini. Fa'ilatun. Fa'ilatani. Maf'ulun. Maf'ulatun. If'ilna. Oke. Baik, Pak Ahmad sudah? Monggo.
taf'ilina taf'ilani Baik. Monggo Bu Sri. Baik, monggo Bu Ajeng. Maf'ulun. La taf'il. Hmm? La taf'il. Ah, iya. Baik, monggo Bu Lutfi.
Taib, Bu Aisyah. Taib, Bu Ayu monggo. Fa'ilun fa'ifanya panjang, fa'ilani, ulangi, fa'ilun fa oke. Fa'ilatun maf'ulun if'il if'ila ahsan masyaallah. Taib. PR-nya hamalah ya. Hamalannya dimasukkan di tasrifan tadi gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi muqaddimah pendahuluan sebelum kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab nahwu maupun sharaf. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.